Shalom saudara-saudara. Shalom. Selamat pagi. Pagi semua. Selamat datang di IGNC, selamat beribadah bersama kami. Puji Tuhan, hari ini Gereja IGNC merayakan anniversary yang ke-14. Perjalanan yang cukup panjang saudara ya, berikan aplaus saudara. Tapi saya percaya Tuhan Yesus itu selalu setia untuk menuntun pertumbuhan gereja ini. Amin. Sama-sama katakan happy anniversary IGNC. Happy anniversary. Kurang keras saudara. Happy anniversary IGNC. Happy anniversary IGNC. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara sudah siap untuk memuji dan menyembah Dia? Amin. Siapa yang datang ke tempat ini karena punya kerinduan yang luar biasa untuk menaikkan puji-pujian bagi Allah kita? Angkat tanganmu. Amin. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau memasuki pujian kita. Kerinduanku. Haleluya. Kami rindu datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Sama-sama katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan seorang pun seperti Engkau. Kerinduanku datang padamu, Datang padamu. Allah mulia, mawar syarab, Engkau Raja kami Tuhan. Kaulah Rajaku.
Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ibadah kita pada pagi hari ini, pengucapan syukur dalam rangka ulang tahun IGNC ke-14. Kita rayakan, kita syukuri, kita masuki ibadah syukur ini dengan pertolongan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapa di sorga yang telah mengutus Yesus Kristus mati dan bangkit bagi kita, yang telah mengutus Roh Kudus diam di dalam kita, orang-orang percaya. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal itu melimpah atas saudara-saudara sekalian. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Mazmur 150 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih dari hati kami yang paling dalam. Engkau memberikan kami kesempatan kesehatan, boleh hadir di rumah-Mu yang kudus. Kami yakin dan percaya 100% di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan, Kau sucikan dari segala mara bahaya, virus, sakit, penyakit, dan kuasa iblis. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, patahkan semuanya itu. Dan kami boleh beribadah dengan tenang, beribadah dengan iman, beribadah dengan syukur, tanpa harus ragu dan curiga. Tapi yakin Tuhan, Engkau Allah yang maha perkasa, maha besar, melampaui apapun persoalan kami. Lebih besar dari segala badai, termasuk badai virus, sakit, penyakit. Kami tetap mau setia beriman, bersyukur, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah datang. Saat ini kami berdoa syafaat ya Tuhan untuk gereja-Mu yang ulang tahun ke-14. Berkati majelis, aktivis, dan semua jemaat Tuhan. Ya Tuhan, kami yakin Engkau sudah memulai pekerjaan yang baik. Engkau akan meneruskan dan menggenapinya. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang besar. Engkau yang mengatakan kuasa-Mu melampaui apa yang kami pikirkan dan doakan. Hamba-Mu minta kami berdoa bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Genapkan janji-Mu kepada jemaat-Mu di tempat ini. Kami secara khusus mau berdoa untuk keluarga Pak Agung, keluarga adiknya Mbak Ayu di Bali. Ya Tuhan, Kau yang memanggil suaminya Mbak Ayu kembali ke rumah Bapa. Di tengah-tengah syukur kami merasa kehilangan saudara kekasih. Tapi kami yakin percaya Tuhan, waktu-Mu adalah yang paling tepat. Engkau tidak pernah berbuat salah. Sebab itu kami mohon curahkan penghiburan terbesar, kekuatan terbesar bagi keluarga duka. Secara manusia kami berduka, tapi secara rohani kami bersuka. Sebab Mas Ping telah kembali ke sorga yang mulia. Amen. Kami berdoa khusus untuk Tante Evita Marindang, 2 hari lagi akan menghadapi operasi katarak. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu dan berkati dia. Dengan mata iman kami melihat operasi sudah sukses, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Berkati Amerika Tuhan, di dalam masa pemulihan pandemi, juga masa penantian kestabilan politik. Engkau yang berkarya, Engkau yang mengontrol siapapun yang Tuhan pilih. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah salah dan Engkau berkuasa atas seluruh aspek hidup di Amerika ini. Kami doakan Indonesia, berkati ya Tuhan, gereja-Mu, umat-Mu, keluarga kami di sana. Tuhan lindungi dan jaga satu persatu. Juga seluruh gereja Indonesia di Amerika ini, Tuhan tolong boleh bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Gereja yang sudah liberal, Tuhan kasihani, beri hati yang bertobat. Kami rindu Tuhan ada kebangunan rohani terjadi di tengah-tengah badai yang belum berlalu ini. Tapi kami yakin percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong dan memberkati setiap pribadi yang hari ini sudah hadir di hadapan-Mu.
Ya Tuhan, curahkan berkat-Mu, curahkan firman-Mu, curahkan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita mau masuk lebih dalam di dalam puji-pujian kita. Kita mau naikkan kasih Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengukur dalam lebar dan luasnya kasih Tuhan kita. Kasih-Nya sangat luar biasa dalam hidup kita. Amin. Naikkan pujian. Jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Saudara percaya itu, naikkan sekali lagi. Kaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidup. Amin. Bagaikan dalamnya samudra, begitu kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku tiada terhitung, tiada terhitung, kesetiaan-Mu tiada terhitung, kesetiaan-Mu tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidup.
Sungguh Dia Allah yang setia Amin. dan baik Amin. bagi gerejanya. Amin. 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 God is good All God the is time. all the time. all the time. God is good. God is good Let us sing together. all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Let's sing together. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good. God is good All the time, all the time. through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Come on, sing together. Turn. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, Do not fear, He will guide He you. will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you, nor forsake you. And His word is true. God is good God is good all the time. all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good. God is good all the time, all the time. through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good God is good all the time. Mari kita bangkit berdiri, naikkan pujian. We were sinners, so unworthy. so unworthy. Still for us He chose to die. Fill us with Feel us His with Holy Spirit. His Holy Spirit. Now we can stand satisfied that His love is everlasting and His mercy they will never end. God is good. God is good all the time, all the time. He put a song of praise. In His heart of mine. God is good. God is good all the time, all the time. through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Katakan, God is good. God is good. God is good. He's so good He's so good all the time. all the time. Come on. God is good. God is good. He's so good He's so good all the time. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Lord of Lords. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Karena Dia sungguh sangat baik dalam hidup kita. Jangan pernah ragukan kesetiaannya dalam hidupmu. Percaya Dia akan terus pegang dan tuntun hidupmu. Amin. Amin. Naikkan pujian nih. Denganmu Tuhan. Haleluya. Katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Sepenuh jiwa.
kemuliaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. sepenuh jiwaku, punya indah percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus Allah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Angkat tangan tinggi-tinggi. Dialah Raja segala raja. Amin. Dia yang berkuasa di bumi maupun di surga. Amin. Mari kita angkat suara kita. Berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Siapa? Tuhan Allah kita. Sing one more time this song. Berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Allah kita. Siapa Dia? Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Beri kemuliaan paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan puji-pujian, persembahan puji-pujian. Silakan.
Shalom. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk anggota tubuh Kristus tempat ini. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu pujian buat jemaat Tuhan, buat kita semua. Pujian ini banyak menghibur saya, especially di waktu-waktu seperti ini. Dan saya tidak berbicara mengenai hanya berkat Tuhan secara materi, tapi berkat sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami, bagi kita, bagi keluarga kami. Biarlah juga pujian ini menjadi berkat untuk kita semua pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu
Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Kalau saya dan saudara sampai hari ini ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan Yesus. Amin. Kalau saya dan saudara ada di tempat ini dan memuliakan Tuhan, itu semua karena kasih anugerah Tuhan Yesus. Saat ini agensi boleh merayakan 14 tahun anniversary ulang tahun, itu juga karena anugerah Tuhan Yesus. Amin. Satu buah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan is amazing grace. Kiranya menjadi berkat buat kita semua dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears how precious did that grace appear the hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerahnya yang memberi aku selamat. Hilanglah jiwaku ini ditemukan. Hilanglah jiwaku ini ditemukan. Hilanglah jiwaku dulu, kini ku temukan. Amen. Happy anniversary yang ke-14 agensi. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman yang mengisi kesaksian pujian. Puji Tuhan. Sungguh bahagia kita boleh bersama-sama merayakan ulang tahun ke-14. Ya, ini sebuah kesempatan yang tidak bisa diulang.
Jadi kalau saudara hari ini ada di sini, adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan dan saudara sudah menggunakan dengan baik. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Duduk di hadirat-Mu, di rumah-Mu yang kudus, boleh menikmati puji-pujian, boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, boleh belajar firman-Mu. Ya Tuhan, kami mengaku manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan jasmani saja, tapi dari firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan itu. Sebab itu ya Tuhan, pakailah hamba-Mu yang hina dina ini, urapi dia dengan kuasa roh-Mu, supaya dia menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan, menyalurkan berkat Tuhan buat kami sekalian. Tuhan juga urapi telinga kami, pikiran kami, hati kami, jiwa kami, jadikan seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh, boleh berbuah berlipat-lipat ganda, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, izinkan saya membacakan sebuah pantun buat kita dalam rangka ulang tahun ini dengan tema anugerah di balik badai. Hampir 1 tahun badai corona membuat dunia merana. COVID-19 membuat semua aspek hidup jadi prihatin. Korban terbanyak ada di Amerika. Tapi yang lebih susah adalah Indonesia. Di Amerika ada stimulus. Di Indonesia ada sibulus. Di Amerika ada uang pemberian pemerintah. Di Indonesia ada yang korup uang negara. Di Amerika ada IDD untuk yang menganggur. Di Indonesia idih-idih dan sedih sebab yang nganggur digusur. Tapi orang Indonesia tidak sia-sia. Selalu ada akal yang luar biasa. Contohnya saudara, seorang teman saya mengirimkan sebuah cerita. Katanya di Jakarta hari ini ya cukup banyak pengemis tanda kutip yang muncul di lampu merah. Ya, setiap kali mobil berhenti dia lap-lap kaca, lalu orang-orang kasih 1 koin Rp1.000. Nah, teman saya coba menganalisa. Lampu merah itu kira-kira 2 menit. Ya, kalau merah itu 2 menit. Satu mobil, ya, satu mobil orang yang mendekati itu kira-kira membutuhkan 5-7 detik. Kalau masing-masing yang nyetir mobil itu memberi Rp1.000, maka 1 kali lampu merah dia dapat Rp17.000. Lumayan ya. Setiap menit merah lagi. Nah, kalau rata-rata kerja 8 jam satu hari, yaitu 96 kali merah. Nah, itu sama dengan Rp1.632.000 sehari. Kalau 1 bulan dia kerja 26 hari secara normal, maka income-nya adalah Rp44.432.000. Kalau didolarkan dengan kurs 14.000, itu sama dengan $3.030. Hebat ya. Ini income yang lebih besar dari pegawai negeri. Income yang lebih besar dari manajer bank. Dan jangan-jangan income yang lebih besar dari Anda sekalian. Gak usah pakai sekolah, gak usah pakai modal, dan gak usah bayar pajak. Jadi saudara mau coba?
Khususnya bagi saudara yang tinggal di Amerika, yang sudah stres, yang sudah menghadapi badai, yang bertubi-tubi. Apakah saudara pengen pulang ke Indonesia? Coba-coba mengadu nasib. Lebih baik bukan? Manggut-manggut. Saudaraku, inikah yang disebut dengan anugerah di balik badai? Dalam hal ekonomi boleh dikatakan ya, di tengah-tengah ekonomi yang sulit, ya, mereka mendapatkan anugerah, pemberian gratis, ya, pemberian, anugerah itu pemberian gratis. Tapi sebenarnya yang disebut dengan badai itu bukan hanya masalah ekonomi, bukan hanya masalah sakit penyakit atau virus yang kita takuti. Padahal katanya sukses rate-nya kalau yang kena corona itu 99% sembuh. Hanya 1% yang mati, itu pun karena sudah waktunya. Tapi telah menghebohkan dunia. Badai dalam hidup itu bukan hanya soal sakit, saudara. Bisa masalah keluarga, hubungan suami istri, ya. Bisa hubungan orang tua dengan anak. Bisa masalah sekolah, masalah karir, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah teman, masalah jodoh, masalah macam-macam, saudara. Banyak aniaya dan penderitaan dan kesusahan yang ada di dunia ini. Semasih ada dosa yang eksis dalam dunia ini. Tapi kita bersyukur Tuhan kita, Tuhan Yesus, bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Bukan Tuhan yang membiarkan kita piatu. Tapi di tengah-tengah badai yang bermacam-macam dalam aspek hidup kita itu, Dia menyediakan anugerah yang besar. Mari kita baca satu ayat perkataan Tuhan Yesus yang sangat terkenal di dalam Injil Yohanes 16 ayat 33. Kalau saudara punya suara, boleh membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, ini perkataan yang sangat terkenal. Perkataan Tuhan Yesus. Yesus berkata, dunia ini penuh dengan derita, penuh dengan aniaya, penuh dengan ancaman, penuh dengan berbagai macam badai yang menerpa hidupmu. Dan kadang-kadang datangnya bertubi-tubi. Tapi jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Ini proklamasi Tuhan Yesus. Oh, saudara bertanya bagaimana Yesus mengalahkan dunia? Saudaraku, Yesus mengalahkan dunia dengan kematiannya di atas kayu salib. Untuk menaklukkan kuasa dosa, untuk menaklukkan kuasa maut. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu Yesus mengalahkan dunia. Ketika dia berkata, aku mengalahkan dunia, berarti kuasa kematiannya dan kuasa kebangkitannya pada hari ketiga menjamin setiap manusia yang percaya kepadanya pasti menerima anugerah yang luar biasa. Ini disebut kabar baik. Good news. Kabar baik yaitu kabar pengampunan dosa dari Tuhan Yesus salib. Kabar baik berarti kebangkitan pada hari ketiga. Dan dia bukti nyata satu-satunya juru selamat yang asli. Itu sebabnya gereja kita namanya Indonesian Good News Church. Kabar baik. Kita bersyukur gereja sudah merayakan ulang tahun ke-14. Kita bersyukur kepada Tuhan 14 tahun. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengabarkan kabar baik. Untuk memberitakan Injil keselamatan dari Tuhan Yesus. Kabar baik yang memberi damai sejahtera dikatakan. Damai sejahtera. Yesus mengatakan supaya kamu mendapat damai sejahtera di dalam aku. Saudara, kalau baca Alkitab ada supaya, itu berarti tujuan. Ada tujuan, ya. Supaya apa? Tujuan hidup kita apa? Supaya boleh menerima damai sejahtera di dalam Tuhan.
Izinkan saya tanya kepada saudara, apa tujuan hidupmu? Apa tujuan hidupmu di dunia ini? Supaya tambah kaya? Supaya gak pernah sakit, sehat, panjang umur, gak mati-mati? Supaya tambah terkenal? Supaya tambah tersohor? Supaya tambah banyak harta? Supaya menguasai bisnis di seluruh dunia? Supaya apa? Apa tujuan hidupmu, saudaraku? Ingat, tujuan hidup yang paling sejati adalah menerima damai sejahtera yang sejati. Sebab apapun yang kau kejar di dunia ini sifatnya sementara. Apapun yang kau dapatkan dari dunia ini akan berlalu. Harta kekayaanmu akan lenyap. Kesehatanmu akan merosot. Nama tersohor akan hilang lenyap. Apa yang kau kejar di muka bumi ini? Ingat, kalau bersifat duniawi, bersifat materi, itu sementara dan akan berlalu. Pernahkah sudah mendengar nama Tony Scott? Tony Scott adalah seorang direktur dan sutradara dan produser film yang terkenal. Saudara kalau pernah nonton film Top Gun, Beverly Hills Cops, True Romance, Spy Game, Domino, The Taking of Pelham, Unstoppable, dan lain-lain. Itu adalah produksi dia. Dan dia mendapatkan award, award film, BAFTA 2010. Kaya raya, tersohor, apa saja punya, saudara ngomong apa saja punya. Bahkan istrinya pun 3. Tapi tahukah akhir hidup saudara? Akhir hidup Tony tahukah saudara? Dia mati bunuh diri. Dia melompat dari jembatan Vincent Thomas di San Pedro, Los Angeles. Berapa tahun lalu. Semua punya. Usianya masih 68 tahun. Meninggalkan sepasang anak kembar dan istri yang ketiga. Orang-orang bertanya, kenapa? Kenapa dia punya semuanya tapi bunuh diri? Kenapa? Gak ada jawabannya sebab dia gak kasih tahu. Dia tiba-tiba drive ke sana dan loncat, that's it. Dia punya segala-galanya. Hanya satu dia gak punya. Damai sejahtera di hati dan jiwanya. Saudara, hari ini kalau hidupmu tidak punya damai sejahtera di jiwamu, sia-sia hidupmu, gak ada artinya. Oh Pak, apa sih damai sejahtera kok kelihatannya abstrak, konkretnya apa sih? Damai sejahtera sejati yang ditawarkan Yesus itu adalah sukacita pengampunan dosa. Garansi hidup kekal, hidup yang bergairah, yang kuat, dan bertahan menghadapi apapun. Dan yakin selalu ada jalan keluar ketika ada persoalan dan masalah apapun termasuk penderitaan berat. Ada jalan keluar yang disiapkan Tuhan. Bukan melompat bunuh diri, bukan. Dan damai sejahtera itu adalah berkat pemeliharaan Tuhan. Sampai sehelai rambutmu yang terjatuh pun Tuhan tahu. Dia pelihara kamu. Sampai detik nafasmu yang terakhir. Itu damai sejahtera saudara. Apapun yang terjadi, kamu kuat berjalan di muka bumi ini. Sebab engkau tahu ada Tuhan Yesus yang sudah menang itu. Memegang tanganmu, memegang hidupmu. Amin. Saya rindu saudara jangan tinggalkan tempat ini. Sebelum saudara sungguh-sungguh memiliki damai sejahtera seperti itu. Maukah saudara? Saya kenal seorang anak muda, dia kena kanker. Usus. Kankernya kanker usus cukup berat. Padahal dia seorang dokter. Baru lulus. Gak lama dokter. Dokter bisa kena kanker. Siapa bilang virus itu atau penyakit itu lari kalau ketemu dokter. Dia periksa semua. Ini Jakarta periksa semua dokter ahli. Dia dokter, dia tahu semua dokter. Bahkan profesornya yang mengajar dia di UI. Mengatakan, ya ada sumbatan ini jelas sekali kelihatan di fotonya kamu kanker usus. Ini kelihatan harus potong. Dia ketakutan.
Sebab dokter itu rata-rata katanya takut kalau dibeleh. Padahal beleh orang oke. Dia bilang, aku gak mau perutku dibuka. Masuk rumah sakit, teman-teman besuk semua, anak-anak muda, dia masih muda. Tapi orang tuanya, saudaranya gak ada yang percaya Tuhan. Ya, mereka menolak waktu bercerita tentang Yesus. Tapi teman-teman tiap hari besuk di rumah sakit. Lalu mencarikan jalan keluar supaya dia bisa berobat ke luar negeri. Karena dia takut di Indonesia itu katanya belum tentu bagus. Orang Indonesia curiga sama Indonesia. Dokter curiga sama dokter. Tapi kesulitan ekonomi bagaimana? Akhirnya doa teman-teman akhirnya patungan. Berikan support, sumbangan, kumpulin duit. Mengirim dia ke Jerman. Berdoa, wah orang tuanya mulai kagum. Ini orang Kristen gak ada kerjaan kali, tiap hari datang doain. Gak ada agama lain yang begitu, gak ada teman-teman yang lain yang begitu. Tiap hari doain, kasih duit lagi. Ini heran, orang tuanya mulai heran. Saudaranya mulai heran, tapi tetap dikirim ke sana. Suami istri berangkat, support. Sampai di Jerman, ya, diperiksa. Oh masih ada sumbatannya, tapi ini bukan kanker. Ini hanya TBC. Kasih obat aja, gak usah operasi. Kasih obat, gak berapa lama kemudian sembuh. Bawa pulang, mujizat. Bisa saja tadinya kanker berubah jadi TBC. Tapi bisa saja juga analisanya salah, tapi yang pasti dia sembuh. Dan anugerahnya apa saudara? Kedua orang tua plus seluruh saudaranya percaya kepada Tuhan Yesus. Ini anugerah yang lebih besar dari kesembuhan. Seluruh keluarga dimenangkan. Saudara tahu ini triknya iblis. Iblis selalu berusaha supaya gak ada orang yang mau percaya. Supaya hatimu keras. Supaya kamu tidak bertobat. Supaya kamu menolak Tuhan. Itu strategi iblis, hati-hati. Dan Yesus menawarkan damai sejahtera yang sejati bagimu. Maukah hari ini engkau pulang dengan damai sejahtera Tuhan? Amin. Jangan andalkan dirimu. Jangan andalkan kekayaanmu, kehebatanmu, kepintaranmu, jangan. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan dewa, jangan andalkan siapapun kecuali Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagimu. Maka damai sejahteranya dicurahkan dalam pikiran dan hatimu dan jiwamu. Dan engkau mengalami sukacita sorga. Kau mengalami pemeliharaan Tuhan, kau mengalami berkat Tuhan, anugerahnya yang terus menerus di tengah-tengah badai apapun. Permisi tanya, badai apa yang kau hadapi hari ini? Orang lain tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan akan menolongmu dan memberkatimu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang mau pulang bawa damai sejahtera, mau pulang dikuatkan imanmu, yang tadinya ragu mau dikuatkan, yang tadinya belum percaya mau percaya, yang sudah percaya juga mau memperbaharui imanmu dan membawa damai sejahtera Tuhan Yesus pulang ke rumahmu. Angkat tangan kananmu ke atas, tangan kiri taruh di hatimu. Sungguh-sungguh sekali lagi menerima Tuhan Yesus. Bapa di sorga, hambamu bersyukur suara hambamu sudah berhenti ya Tuhan Yesus. Engkau melihat anak-anakmu yang berdiri di hadiratmu. Setiap pribadi yang berdiri di hadiratmu. Yang mengangkat tangan dan yakin bahwa kuasa kematianmu menyucikan dosa. Kuasa kebangkitanmu memberi damai sejahtera surgawi. Memberi jaminan hidup kekal. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan mereka menjadi milikmu. Tulis nama mereka dalam kitab kehidupan. Menjadi milikmu selama-lamanya. Badai apapun yang sedang dihadapi, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka, siapkan jalan keluar, curahkan mujizat-Mu. Mujizat-Mu masih terjadi ya Tuhan. Ini doa kami. Kami bertekad, beriman, percaya, segenap hati, segenap jiwa. Dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami.
penebus kami, penolong kami, pemberkat kami, yang hidup selama-lamanya. Amin. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Om Paul akan membacakan puisi, ya. Ultah gerejaku, berani-beraninya ya sebut IJNC gerejaku. Kenapa tidak, saudara-saudara? Gereja ini sangat kusayangi. 14 tahun sudah, saudara-saudara, IJNC beranniversary. Dapat kita katakan dari teenager sekarang sudah dewasa. Tentunya juga anggota-anggotanya dan jemaatnya. Terlebih para aktivis, pembantu-pembantunya yang melayani. Suka dan duka sudah kita rasakan. Kini semua sibuk dan aktif berikan tenaganya. Masih lelah pulang kerja? Bukanlah alasan. Ada anak atau urus suami istri yang suka aleman. Banyak saudara-saudara yang sudah pindah dari gereja ini. Juga orang-orang tua yang meninggalkan kita. Tetapi kita kenang dan tak dilupakan. Para anggota yang setia pada Tuhan dan gereja ini. Tanpa kompromi, saudara-saudara, bagi yang masih kuat, IJNC yang ultah ini jelas perlu dibantu. Dari ngatur acara, pemain musik dan bawa pujian. Jangan lupa juga yang masak dan bantu kebersihan. Di sini kita lihat kompaknya anggota-anggota kita. Jemaat yang hadir sebenarnya juga ikut bantu. Pak Edi selalu anjurkan bahwa teman biar 1-2 orang. Beritakan Injil kan lebih perlu dari lainnya. Wabah dan api boleh mengancam. Tapi gembala kita Pak Edi boleh bangga. IJNC tidak merosot, malah berkembang. Wahai teman-teman, jagalah gereja kita ini. Dengan setia dan jalani kasih Tuhan. Happy anniversary dan Tuhan berkati. Hidup IJNC.
Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita di dunia ini akan baik-baik saja atau tanpa ada masalah. Tapi yang Tuhan janjikan, di tengah masalah yang kita hadapi, bahkan di tengah badai sekalipun, Tuhan ada bagi kita. Di balik masalah ada pelangi yang indah. Di balik badai ada anugerah Tuhan. Kami dari IJNC Vocal Group akan menaikkan pujian Yesus sungguh berarti. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia takkan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Ku angkat bila ku jatuh, Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku agar bila ku jatuh, Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan
jadikan hidup ini berarti. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Saudara, saya mengajak kita semua untuk naikkan pujian ini. Katakan. Betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini vokal grup kita. Ya, saya lihat Pak Sardi di belakang sana. Ya, sudah mengangkat tangan begini ya. Kita nyanyi refnya begini ya. Refnya ya, oh betapa indahnya ya. 1, 2, 3. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, berkat-berkat lainnya. Sehingga kau boleh menjadi saksinya dan mengalami kuasa kasih-Nya, mengalami mujizat-Nya. Sampai nanti bertemu dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saudaraku. Saudara, saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan. Pertama-tama saya panggil wakil dari BKS yang akan diwakili oleh Bapak Indra Kartashasmita. Dan akan dilanjutkan oleh kata sambutan oleh Ketua Panitia Bapak Ruben Liao. Ya ada koreksi sedikit. Kartashasmita nama saya sekarang hari ini. Gak apa-apa. Shirley udah capek. Saya mewakili BKS GICS, yaitu Badan Kerjasama Gereja-Gereja Indonesia di California Selatan, yang diketuai saat ini oleh Ibu Cynthia Indrabudi. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir karena berhalangan. Pertama-tama dari pengurus BKS tentu akan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14 BKS GICS, dari BKS GICS untuk IGNC. Semoga Tuhan memberkati kelanjutan daripada perjalanan IGNC ke depan. Kami sangat berterima kasih atas segala partisipasi dari gereja IGNC di dalam aktivitas BKS yang lalu. Kiranya Tuhan juga memberkati
aktivitas gereja agensi yang akan datang dan juga kesertaannya di dalam aktivitas BKS. Satu hal yang saya umumkan sedikit bahwa aktivitas BKS tahun ini boleh kata tidak ada karena ada pandemi, tidak boleh kumpul lebih dari 100 orang. Jadi tidak ada pasca bersama tahun ini dan tapi untuk Natal bersama kami akan berusaha mengadakannya di awal bulan Desember. Cuma dibatasi hanya pendeta dan istri saja yang diundang. Jadi jemaatnya nonton dari online aja. Karena keterbatasan untuk kehadiran di dalam satu ruangan lebih dari 100 orang. Yang akan diadakan di gedung pertemuan di KJRI Los Angeles tanggal 5 Desember sore jam 5. Demikian kiranya Tuhan selalu memberkati aktivitas agensi dan mohon kiranya di masa mendatang aktivis dari agensi boleh ikut serta lebih banyak di dalam aktivitas BKS yang berikut. Dan Tuhan memberkati damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai keluarga agensi semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi dan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dari panitia hari ulang tahun IGNC yang ke-14 mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu Saudara semua dalam perayaan hari ini. Kami bersyukur bahwa kami di bawah pimpinan Bapak Gembala, Bapak Eddie Francis, kami dibimbing begitu luar biasa. Kami mendapatkan banyak berkat. Dan kami bersyukur bahwa IGNC sudah mencapai usia yang ke-14. Sehingga sampai dengan saat ini kami boleh melihat bahwa Tuhan memelihara gereja ini demikian luar biasa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Dalam hal ini juga kami ingin berterima kasih kepada para pengisi acara, Ibu Geraldine dan Ibu Christine Simatupang. Terima kasih suara-suara yang begitu diberkati Tuhan. Terima kasih Ibu. Dan juga kepada Pak Cucut yang sudah memberikan sumbangan kue ulang tahun yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Juga saya pribadi sebagai Ketua Panitia Hari Ulang Tahun IGNC ke-14 mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras luar biasa. Luar biasa, selama 2 bulan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan semua ini dan saya lihat hasilnya sangat baik. Terima kasih untuk segala sesuatunya dan kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberkati kita semua. Dan kami percaya bahwa untuk selanjutnya Gereja Indonesian Good News Church akan diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi semakin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Maaf Pak Indra, tadi saya salah ucapkan karena potongannya Pak Indra udah seperti menteri. Jadi ya nggak ada bedanya. Oke, kita akan lanjutkan dengan pemotongan kue. Pemotongan kue karena hari ini adalah hari ulang tahun. Dan saya akan memanggil nama-nama yang akan saya sebutkan untuk maju ke depan. Kita akan merayakan ulang tahun IGNC. Pertama adalah Ketua Panitia Bapak Ruben Liaus. Silakan maju ke depan. Setelah itu majelis Bapak Indra Kartawinata. Ya, sip. Kartawinata. Bapak Harili, Ibu Linda Chen, Ibu Lili Cheng, Ibu Lisa Nur Salim, Ibu Sylvia Sau, dan Ibu Grace Liverly. Saya persilakan maju ke depan. Dan saya minta juga dari Komisi Wanita Ibu Nina Panginda untuk maju ke depan. Komisi Sunday School dan Youth Ibu Putri Tarigan, Giovanni Panginda, dan Gabriel Francis. Dari Komisi Evergreen Bapak Paul Wardana, juga dari tamu founder pendiri gereja ini, kalau ada saya akan sebutkan namanya dan kalau hadir untuk maju ke depan, Ibu Chi Sukchin, Jacob Atmo Joyo, Susana Hanjoyo, dan Ibu Winnie Wardana,
Jika hadir tolong maju ke depan. Tidak ada. Juga saya panggil Guru Injil. Guru Injil Shirley Turangan dan Esther Setiawan. Ibu Esther Setiawan untuk maju ke depan. Dan para hamba Tuhan yang hadir, saya melihat Bapak Pendeta Sardi Gultom, Ibu Pendeta Roin Butar-Butar. Ada lagi yang belum saya panggil, hamba Tuhan yang hadir tempat ini untuk maju ke depan. Tidak ada? Oke. Kita akan menaikkan pujian ya. Siapa nih pemainnya? Oke. Kita buat lagu gini. Jadi nyanyinya sekarang gini. Happy birthday to you IGNC. Happy birthday to you IGNC. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you IGNC. Bisa? Oke. 1, 2, 3. Happy birthday to you IGNC. Happy birthday to IGNC. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Katakan happy birthday IGNC. Happy birthday to you IGNC. Saya undang bangkit diri semuanya, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Sama-sama katakan. Happy birthday IGNC. Happy birthday to you. Ya. Ya, karena tidak boleh meniup lilin, Bapak dengan kipas. Iya. Ibu Nina atau Pak Paul. Iya, puji Tuhan. Iya. Foto dulu dah, foto sama-sama dulu. Potong kuenya, baru. Oh foto dulu baru potong kue. Kameramen. Iya, silakan potong kuenya ya. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Iya. 1, potong kuenya sama-sama ya. 2, 3. Iya, happy birthday IGNC. Kami menyambut teman-teman yang baru hari ini pertama kali hadir di IGNC. Ada nggak? Tolong angkat tangan saja, cukup. Ada yang pertama kali? Ya, puji Tuhan, tepuk tangan kami menyambut Anda. Ya, bila saudara belum punya tempat ibadah yang tetap, jadikan ini rumah rohani saudara. Ya, baptisan kudus dan CD akan diadakan pada tanggal 20 Desember. Bagi saudara yang belum dibaptis dan ingin ikut dibaptis atau di CD, boleh daftar kepada saya. Ya, kelas sudah kita mulai 1 kali, tapi saudara masih diizinkan untuk bisa mengikuti kelas. Lalu saudara, untuk retreat Thanksgiving 1 hari, hari ini adalah pendaftaran terakhir. Ya, tolong kontak Lydia untuk pendaftaran. Ya, masih menerima pendaftaran terakhir hari ini. Hari Kamis, hari Thanksgiving kita ada acara khusus dari pagi sampai malam. Ya, acaranya menarik, 3 kali makan, 2 kali snack, plus games yang fun, ya. Ditambah dengan banyak acara-acara yang untuk membangun keakraban kebersamaan kita. Ya, saya yakin saudara sudah lapar, saya minta Pak Sardi ke depan, Pendeta Sardi untuk memimpin kita doa makan. Ya,
Saya mohon, apakah bludak gak hari ini? Di luar kosong apa? Enggak. Ya, kita siapkan 200 lebih orang untuk makan. Tapi kalau enggak, saya minta senior dulu nanti keluar ya. Yang bawa senior, temenin keluar dulu. Saudara boleh langsung ke Fellowship Hall makan di situ. Yang muda agak belakangan. Ya. Lalu di keluar nanti di pintu luar, yang sebelah kanan tangan saya ini. Ya, jangan ke kiri, sebelah sana. Saudara lewat pintu sana karena akan menerima kado ulang tahun. Ya, anniversary gift tahun ini. Ya, Tuhan memberkati saudara. Pak Sardi silakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu lewat ibadah saat ini. Dalam perayaan ulang tahun yang ke-14 IGNC. Terus Engkau berkarya. Terima kasih terus kesempatan ini kami mendoakan hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi. Amin. Bersama dengan Semu dan anak-anak. Juga para pengurus. Tuhan berkati hamba-Mu. Tambah-tambahkan segala hikmat. Amin. Biar Tuhan terus memampukan dia. Amin. Kami berdoa untuk makanan yang telah disiapkan. Oh Tuhan, berkati makanan ini menjadi kesehatan buat tubuh kami. Amin. Berkati semua yang telah berlelah untuk menyiapkan acara ini, balaskan cinta kasih mereka. Amin. Kami berdoa beri terus kesehatan kepada setiap kami Tuhan. Jauhkan kami dari sakit. Terus Engkau pelihara kami. Terpuji Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Amin. Oke, Tuhan memberkati.